Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairutunisa, CGP Angkatan 9 Kabupaten Lamongan dari SMKN 1 Kalitengah. Koneksi antar materi modul 3.1 kali ini berisi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebuah kutipan mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini adalah bahwa sesuatu yang dipelajari harus yang paling utama atau penting. Adapun terkait materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, hal yang paling utama dipelajari adalah soal etika. Karena etika merupakan dasar dalam pengambilan keputusan yang bersumber pada nilai-nilai kebajikan universal. Dari etika itu juga pemimpin akan dapat berpihak pada murid dalam pengambilan keputusan. Jika dasar pengambilan keputusan tersebut dapat dipahami dengan baik, maka solusi dalam mengatasi permasalahan dapat dengan mudah ditemukan. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita jika kita dapat menyesuaikannya dengan kondisi dan situasi yang terjadi dalam suatu kasus dengan bersumber pada nilai-nilai kebajikan universal yang terkandung di dalamnya. Dengan seperti itu, maka kita akan dapat mengambil keputusan yang bijaksana, bertanggung jawab, dan berpihak pada murid, sehingga tentu akan berdampak positif bagi lingkungan kita. Masalah yang terjadi di kelas dalam proses pembelajaran tentu ada saja. Maka, sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus peka terhadap persoalan yang terjadi dan mampu mengatasinya dengan baik sesuai dasar pengambilan keputusan, yakni bersumber pada nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Sebuah kutipan, "Education is the art of making men ethical." Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Maksud dari kutipan ini, jika dihubungkan dengan proses pembelajaran di modul ini, bahwa pendidikan adalah tempat bagi seseorang untuk menumbuhkan etika baik. Maka orang yang berpendidikan harus memiliki etika lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan. Etika yang baik tersebut dapat membentuk perilaku manusia yang sesuai dengan norma dan nilai atau hukum yang ada, sehingga dengan berperilaku baik dalam pendidikan akan mempermudah proses pembelajaran yang dijalankan dan pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Filosofi Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo ing matya mangunkarsa tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya sebagai pemimpin harus dapat memberi contoh yang baik bagi yang dipimpinnya, dan dalam mengambilan keputusan harus dengan analisa yang mendalam sesuai dengan paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Karena tentu hasil keputusan yang diambil itulah yang akan menjadi contoh bagi yang kita pimpin di lingkungan kita. Ing matya mangunkarsa artinya keputusan yang diambil harus berpihak pada murid yang dapat memberikan motivasi dan dukungan kepada murid. Tuturi handayani artinya pengambilan keputusan harus dapat menghasilkan kebaikan atau kemanfaatan untuk semua pihak sesuai yang diharapkan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sebagai guru sangatlah banyak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Dan nilai-nilai tersebut
dapat berpengaruh kepada prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang kita ambil. Kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan oleh pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran dapat menjadi bekal dalam melakukan proses pengambilan keputusan secara bertahap menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Coaching dilakukan dengan memenuhi kompetensi inti, diantaranya kehadiran penuh atau presence, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan dalam pengambilan keputusan, hendaknya menggunakan kompetensi inti coaching tersebut agar kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dan menemukan fakta-fakta yang terjadi secara akurat dari sebuah kasus. Maka pengambilan keputusan dengan 9 langkah itu akan menjadi lebih efektif jika diimbangi dengan pendekatan coaching. Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kemampuan memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri, memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku, memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang orang lain, dan cenderung memiliki empati yang tinggi kepada orang lain, serta memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat melakukan komunikasi secara efektif dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Permasalahan terkait dilema etika akan diselesaikannya dengan paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan keputusan yang bersumber pada nilai-nilai kebaikan agar dapat menghasilkan keputusan yang berpihak pada murid. Studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika harus didasari dengan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik berupa nilai-nilai kebajikan universal, di antaranya keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, kasih sayang, dan lain-lain. Kasus dilema etika harus dianalisis menggunakan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Pengambilan keputusan yang tepat dengan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan akan dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan, menghasilkan kemanfaatan yang dirasakan oleh semua pihak, dan solusi sebagai hasil keputusan dapat memecahkan persoalan yang ada. Tantangan di lingkungan saya untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika adalah melekatnya suatu kebiasaan atau adat yang dilakukan secara turun-temurun. Saat mengambil keputusan, sulit untuk melepas kebiasaan tersebut, sehingga keputusan yang diambil tidak banyak menghasilkan kemanfaatan pada semua pihak. Hal ini tentunya dibutuhkan perubahan paradigma baru yang sesuai dalam pengambilan keputusan, yaitu menggunakan 4 paradigma pengambilan keputusan, prinsip, dan langkah pengujian dan pengambilan keputusan agar hasil yang didapatkan bisa dipertanggungjawabkan. Pengambilan keputusan yang kita ambil memiliki pengaruh dengan pengajaran yang memerdekakan murid karena berpedoman untuk berpihak pada murid. Adapun salah satu strategi dalam pembelajaran agar dapat berpihak pada murid adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid sehingga tercipta merdeka belajar sesuai dengan potensi masing-masing murid. Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi masa depan murid. Maka, sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan yang terjadi termasuk terkait masa depan murid.
Sangat diperlukan kehati-hatian dalam mengambil keputusan dengan memperhatikan 4 paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang tepat. Kesimpulan dan keterkaitan materi modul 3.1 dengan modul sebelumnya. 1. Pengambilan keputusan harus menjiwai filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni berpegang teguh pada nilai-nilai yang dimiliki guru, yang salah satunya adalah berpihak pada murid dengan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal. 2. Pengambilan keputusan harus dilakukan dengan analisa dan langkah yang mendalam agar menghasilkan keputusan yang tepat, termasuk mempertimbangkan masa depan murid. 3. Pengambilan keputusan memiliki pengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid karena memiliki prinsip berpihak pada murid. 4. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik agar dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. 5. Teknik coaching efektif digunakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan fakta-fakta yang relevan. Pemahaman saya tentang konsep-konsep dalam modul 3.1. 1. Perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus. Jika nilai benar lawan benar, maka termasuk dilema etika, tetapi jika benar lawan salah, maka termasuk bujukan moral. 2. 4 paradigma dilema etika terdiri dari individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip dalam pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. 4. 9 langkah pengambilan keputusan yaitu mengenali nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Hal yang di luar dugaan saya adalah sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan baiknya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan agar mendapatkan hasil keputusan yang berpihak pada murid dan menjadi keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul 3.1 ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi dilema etika. Tetapi sebelumnya saya tidak mengetahui adanya paradigma, prinsip, dan langkah pengujian dan pengambilan keputusan, sehingga keputusan diambil hanya berdasarkan mufakat bersama tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang mungkin terjadi. Dan setelah mempelajari modul ini, saya menjadi tahu bahwa pengambilan keputusan pada kasus dilema etika harus terlebih dahulu dianalisa nilai-nilai yang bertentangan di dalamnya, kemudian menentukan paradigma, prinsip, dan menjalankan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil dapat menjadi keputusan yang bijaksana dan berpihak pada murid. Mempelajari konsep dalam modul 3.1 ini memiliki dampak yang besar bagi saya dalam pengambilan keputusan. Sebelum mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan saya tidak memperhatikan paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan keputusan. Tetapi setelah mempelajari modul ini, dalam mengambil keputusan, saya dapat menentukan terlebih dahulu nilai yang bertentangan dalam kasus, menentukan paradigma dan prinsip pengambilan keputusan yang sesuai dengan kasus, serta melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan.
Mempelajari modul 3.1 ini sangatlah penting bagi saya sebagai seorang individu maupun sebagai pemimpin, karena dapat mengambil keputusan yang bijaksana, bertanggung jawab, dan berpihak pada murid berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.